Wih, gila nggak tuh? Keren banget. Ini bajunya, bantal kok bisa. Ada topi sama ini apa ya? Coba. Ya, jadi tuh kalau acara YouTube tuh semuanya bakal di branding gitu loh. Jadi kayak acara YouTube. Jadi ada YouTube-nya semua gitu. Wih, gila loh. Wah, the best sih emang. Wah, ini kudu dicoba nih. Nih, kita coba buka nih. Yang tadi ini nih. Di sini kali ya, biar. Ada yang ngebel. Bentar. Lanjut lagi. Tadi ada gangguan. Wih, gila nggak tuh? Si paling YouTube ya kan? Bener kan? Semuanya tuh di branding gitu loh. Gue coba buka. Ntar ya. Gue nggak tahu sih ini brandnya apa ya, karena belum pernah tahu juga. Tapi langsung kita coba aja kali ya, soalnya ini dia Bluetooth. Ntar gue mau coba dulu. Itu baterainya habis ya kayaknya, jadi gue nggak bisa tes. Tapi sebenarnya bisa wired juga sih, tapi HP gue nggak ada colokan 3,5 milinya. Tapi kalau ngeliat lagi ke Tokopedia, gue nggak tahu ini seri berapa, tapi yang paling murahnya aja tuh 2 juta ini di Tokopedia. Mungkin kurang kelihatan ya. Oke, ini dia buat kamarnya. Lihat. Wih, tadi ini nggak ada loh. Tadi kan kalau kalian lihat di awal tuh cuma ada bantal, terus kita ada headset yang tadi kita unboxing ya. Wih, lihat nih apa nih? Kami punya sesuatu untuk kamu, bisa selama gunakan masker mata. Wah, gila nggak? Google tuh emang full of service dan full of surprise, gila nggak? Itu mungkin kali ya masker matanya ya, atau ininya nantilah kita bongkar. Jadi ini kamarnya, kan ini view keluarnya langsung ke kota ya. Beda sama kemarin tuh kayaknya nggak sempet gua record. Bentar, gua putar dulu. Kemarin tuh nggak sempet gua record, jadi kan kalian kan udah lihat hotelnya. Tebak itu semalamnya berapa? Itu tuh 2 juta. Gila nggak? Kalau di bawah box gua 2 juta bisa sebulan. Dan seberangnya itu tuh kayak lagi pembangunan, berisik banget, kamar mandi rembes gitu ya. Wah, gila lah. Lu 2 juta bayangin untuk kamar segede kos-kosan kayak gitu, dan kita diisi 3 orang kan. Nah, kamarnya kayak gini, tadi gue dapat info kisaran 6-9 juta per malamnya. Gila sih. Itu kalau di Indonesia ya, lo ambil Hilton aja tuh masih kembalian. Di sini baru dapat yang kayak gini, nggak baru sih, ini emang bagus. Tapi kan harganya terlalu gila ya, lo 2 malam di sini udah bisa ke Jepang seminggu. Dengan modal Airbnb ya pastinya ya. Ini kita lihat bentar kamar mandinya. Tempat bagus pasti kamar mandinya harus bagus ya kan. Wih, gila nggak? Ada bathtub, ini kloset. Dan ini buat mandi. Nah, yang paling gue amaze di sini adalah, tau nggak apa? Ini kan kaca ya. Tapi kaca itu bisa menimbulkan vertigo, kayak vertigo effect. Lihat, kamera gue zoom banget. Pas gue giniin, wah ini kurang kelihatan sih. Nanti gue cobain pakai HP ya. Tuh, jadi kayak vertigo effect gitu. Jadi ini tuh emang tujuannya si kameranya tuh buat kayak bercermin gitu. Dia jadi magnify. Terus ini, oh ini mah sikat gigi tuh, wow, so premium ya. Kadang tuh kita harus lihat-lihat ke bawah ada fitur apa lagi gitu, atau ada apa lagi gitu. Nah ini hair dryer, ini nggak dibawa pulang ya harusnya ya. Bagasi berangkas, sendal. Tapi sendalnya gue tadi nyobain tebal cuy. Ini mah enak sendalnya. Gitu. Lihat, bahkan lu mau yoga aja bisa. Tuh lihat, mau nyetrika aja bisa. Ini kayaknya setrikanya yang di atas deh. Setrika. Terus ini baju. Di sini ada kolam renang nggak ya? Gua nggak tahu deh. Tapi katanya tuh ada massage gratis. Oh, menarik nggak sih? Terus ini perkopian ya, tinggal colok ini. Jadi tinggal masukin. Mana nggak fokus. Dan jadilah kopi. Ini agak keterangan ya. Nah, dan jadilah kopi gitu. Lihat di sini. Oh, kulkas. Oh, snack. Tapi ya ngomongin snack ya, jadi itu kita disediain banyak banget snack dari berbagai negara. Ini cuma berapa? Ini kan Jepang. Ini apa ya? Kok Lays dari Jepang juga kali ya? Itu bener macam-macam banget. Ada yang dari Indo. Dan semuanya free flow. Gila nggak?
Jadi itu salah satu enaknya acara YouTube. Jadi emang dia tuh beneran free flow banget. Makanan apapun kita butuh 24 jam akan ada gitu. Jadi tuh kayaknya cuma nggak akan gendut juga sih karena gue banyak jalan. Kemarin gue udah kayak mau meninggal, dan hari ini gue bakal ke Marina Bay lagi, tapi bakal ke Science Art Museumnya karena di daerah sana. Hello, sekarang tuh lagi jalan ke Chinatown. Tadi abis meeting, hari ini cuma meeting 2, dan gue misah sama yang lain karena yang lain asli Google, gue enggak. Gue mau ambil footage. Jadi apa aja yang gue lakuin di sini yaitu basically ketemu partner, ya kan, ketemu partner, ngobrol-ngobrol buat prospek kedepannya, dan juga ini taking footage buat vlog gue ataupun buat Kobisa. Kalau Kobisa itu emang konsep footage-nya itu tuh yang no documentary gitu loh. Jadi semuanya cuma dijelaskan dalam bentuk teks. Kalau kalian lihat di sini di jalanan tuh dia bersih banget, semuanya teratur banget. Even nyebrang juga harus nungguin mobil dan orang saling menunggu kalau nyebrang. Nah, gue mau ke sana. Kalau itu gue tinggal lari, ya kan. Kalau ini enggak, gue bakal ke lampu merah itu, terus ya gue nyebrang gitu. Dan itu pun kadang kita harus nunggu agak lama gitu sampai dipersilahkan buat orangnya buat nyebrang gitu loh. Personally enak banget ya. Ini tuh jalan di sini tuh beneran super bersih, terus bikin gue pengen jalan gitu, beneran bisa enjoy day. Cuman kan karena gue nggak tahan panas, lagi hari gini aja agak hangat gitu udaranya. Tapi enak gitu, bersih, udaranya nggak kayak Jakarta. Kalau Jakarta kan panas, lembab, dan berpolusi gitu. Jadi ya itulah walkable city yang sebenarnya bikin kita jadi pengen jalan gitu, dan harusnya jadi lebih sehat ya. Wow, ini Tintin Shop. Mungkin dari kalian gak banyak yang tahu soal Tintin ya, tapi gue tuh bacain buku-bukunya Tintin dari dulu, punya bokap nyokap gitu. Dan ini, wah, gue ganti lensanya. Ini karakter utamanya. Wow, gila sih. Kalau penggemar Tintin sih bakal tergoda ya beli ginian ya. Kalau kalian lihat ternyata Singapura bisa padat juga. Tapi itu karena lampu merah ya. Lumayan sih di sananya agak macet, tapi tergolong lancar. Karena di sini tuh nggak akan dulu-duluan gitu loh. Misalkan kan kita tuh kalau di kita ada perempatan, ini udah hijau tapi yang di sana masih jalan gitu. Ini enggak. Semuanya tuh beneran teratur. Jadi tuh mobil yang di belakang pun bisa segera nyampe ke depan gitu. Ini kalau lihat gua lumayan keringetan ya. Tadi jalan berapa kilo gitu. Cuma kelilingin Chinatown, tapi lumayan oke banget. Tempatnya asik gitu ya. Mungkin karena udaranya juga agak mendung jadi cukup sejuk. Kalau enggak mungkin gua sedikit kesiksa. Sekarang mungkin mau ke Melion Park kali ya, mau lihat yang ada singa-singa mancurin air itu. Tapi gue lagi coba pengen lewat MRT, karena kalau jalan sebenarnya tinggal jalan, cuma gue pengen tahu naik MRT-nya gimana, karena tadi gue masih baca petanya agak bingung, cuman let's see ya. Nah, ini salah satu spot ikonik di sini gitu, Marina Bay. Di sini enak bisa duduk-duduk, beberapa orang juga pada olahraga. Tadi di situ ada lapangan, jadi tempat makan gitulah. Nah, kemungkinan tuh gue pengen ke sana. Itu tuh semacam art museum gitu. Mungkin besok kali ya, besok atau lusa gue bakal coba ke sana karena enaknya tuh agak lama. Soalnya bayar sekitar 200.000 rupiah gitu, kurang lebih lah segitu. Ini deket sama Merlion. Cuma gue gak tahu nih Merlion sebelah mana ya. Kayaknya sih agak sebelah sana. Nanti gue cobain. Tadi gue sempat naik MRT gitu ya kesininya. Terus sebelah sini bagian. Oh udah cuma gitu doang. Kayak gitu. Ya udah, sekarang kita coba ke Merlion. Sini gedung-gedung tinggi semua ini. Kayak pusat kotanya kali ya. Mungkin, so tau aja gue. Tapi ya kalau misalkan ngerti ilmu fotografi sedikit tuh, ini nggak bagus spotnya buat foto, karena di sini kan terang. Di sini tuh sama sekali nggak ada lighting. Artinya orang yang bakal foto tuh bakal backlight. Kalau di sini ada lampu dari sini gitu ya, ada lampu itu bakal bagus. Cuma kalau kayak gini kan enggak. Orang-orang pada foto gitu ya backlight lah. Ya nggak tahu ya gimana ya.
justru lebih bagus fotonya kalau misalkan backgroundnya ini. Aneh kan? Tapi kalau ngomongin pencahayaan gitu, soalnya ini bikin backlight banget gitu si LED ini. Nah, ini dia salah satu patung yang ikonik di Singapura, ya kan. Ini orang pada duduk-duduk gitu. Enak sih buat nongki malam-malam gitu. Beberapa ada yang buat bagus buat spot foto juga, kayak di jembatan situ sih. Nih ya, gue liatin bentar. Nah, kalau orang foto-foto di sini atau misalkan yang di sini gitu ya, ini masih dapat cukup highlight yang gue tadi bilang. Jadi masih oke nih fotonya nih, karena ya highlight itu dapat dari kanan atau kiri kan, nggak akan terlalu backlight. Jadi nggak kalah terang sama ininya gitu. Kecuali pakai kamera mahal, bisa aja diedit. Tapi kan kalau pakai kamera HP seadanya kadang kurang highlight itu ya bikin jelek. Dan ini better gitu. Situ juga ada yang jualan makanan gitu. Ya ntar gue bakal beli makan sih, karena belum makan malam. Nih, kalau misalkan kalian sultan di Indonesia, di sini berasa gembel. Lihat deh, kayak hotdog kayak gini, nggak tahu ya nanti kita lihat itunya kayak gimana. Tapi ini pun 100.000 harganya, gila nggak? Kalau di Indo kan 100.000 tuh udah wah gitu, udah enak. Ini aja kayak kimchi pancake, nggak tahu sebenarnya segimana, 120.000 lebih malah kan. Gitu, tempatnya sederhana banget gitu, ya kan? Gila nggak? Luar biasa. Tadi aja gue beli roti di kayak 7-Eleven gitu 10.000 harganya, 10.000 lebih, like belasan ribu lah gitu kan. Kalau di kita seri roti 3.000 tuh dapat, ya kan? Kalau di sini ya kayak gini gitu. Luar biasa. Seperti ini penampakannya. Hotdog 100.000, gila nggak? Gue tuh kayak lagi malas makan berat gitu. Soalnya kayak gini juga bisa kenyang. Tapi kita coba ya, apakah dia worth it sesuai harganya. Kalau ini ya tadi yang gue makan itu mirip kayak Happy Toast. Bentar. Mirip kayak Happy Toast yang biasa kita makan. Tapi kita coba deh ya. Bentar, ini gue agak susah juga nih. Nggak kegigit dagingnya, benar-benar. Sumpah susah banget. Rasanya sih standar kan, tapi sosisnya enak. Sosisnya nggak kayak sosis murah gitu. Oke lah sosisnya ya. Gue suka tuh ininya, itu semacam pickle cabai gitu. Jadi kayak cabai yang jadiin acar, nggak pedas tapi asam. Oke. Capek cuy, balik ke hotel. So ini ruangannya, hotelnya. Hebatnya Google tuh, kalau cara Google semuanya di branding di Google. Ini nih, tuh kan, hebat. Ruangan gua 211. Tuh pemandangan luarnya, gila, teratur banget. Tadi tuh gue tuh ketemu partner gitu kan, terus this is not real, it's like Disney. Maksudnya tuh si Singapura kan terlalu rapi gitu kan. Beda, this is not real world. Ya dunia nyata adalah full of problem. Tapi sekarang gue mau tidur kan, tadi bangun pagi. Tadi tuh bangun pagi jam 6:30 atau jam 6 yang gue lupa, buat kita brainstorming buat meeting tadi gitu. Karena kita harusnya setiap malam kita brainstorming sama recap, tapi kemarin udah kecapean. Jadi tadi pagi kita ngelis partner apa aja key point yang mau diomongin bla bla gitu. Sekarang aku mau tidur. Sekarang tuh jam 11-an ya, jam 10. Mau tidur sejam, ntar makan siang udah gitu. Ciao. Bye bye. Ini tuh kayak ada filter beauty-nya ya. Nah, ini versi terangnya nih. Kemarin kan kita malam-malam kesini ya. Itu ada check sound, berisik banget, sama aja kayak di Indo. Nah ini Marina. Sekarang gue mau ke Art Science Museum yang ini nih. Aduh, tiap kali ini fokus ke tangan gue, cuman ya, nah yang kayak putih-putih itu gue bakal ke sana, mungkin lewat sana. Tadi perjalanan ininya tuh pakai busway. Kemarin gue pakai MRT dari sana datangnya. Kalau pakai busway ada di belakang. Bukan busway, pokoknya mah bus aja. Pakai bus lebih dekat karena secara terminalnya itu lebih dekat sama hotel gua, jadinya jalannya nggak terlalu lama gitu. Ya udah, let's see ya. Pokoknya tuh kalau misalkan di Singapura kalian bener-bener ngandalin Google Map, karena
jalan pun enak kalau misalnya lihat Google Maps gitu. Jadi harusnya aman, kemana-mana nggak akan terlalu gimana, soalnya jalanannya pun rapi, tertata. Nah, tiap kali acara gede kayak gitu ya selalu memukul diri gue gitu, karena kadang tuh kalau misalkan gue di rumah terus, di Bandung terus especially gitu ya, gue tuh ngerasa udah paling hebat gitu di rumah itu kan, atau di lingkungan paling hebat gitu, walaupun nggak hebat-hebat banget juga ya, tapi dengan apa yang gue dapat tuh gue kayak udah wah, gue puas banget lah gitu pokoknya dengan apa yang gue dapat. Nah, tapi di situ gue beneran ngerasa kecil banget, pokoknya tiap kali gue, bukan cuma di event ini aja, di event yang lain tuh pun gue tuh selalu ngerasa kayak kecil banget ya gue gitu, melihat orang-orang subscribernya gede, mereka punya network sana sini, mereka bisa berbahasa dengan baik gitu kan. Gue tuh kayak ya pertama minder gitu, kok bisa ya orang kayak dia umurnya sama kayak gue atau bahkan lebih muda bisa lebih hebat gitu. Tapi sebenarnya itu jadi motivasi juga gitu. Makanya buat kalian, how to improve yourself, how to develop yourself lebih cepat gitu ya, bukan cuma kalian belajar sendiri, kayak gue selalu bilang, cari lingkungan yang baik gitu. Karena mau bagaimanapun ya lingkungan itu tuh akan ngedrive kalian, akan neken kalian, wah nggak bisa nih, gue harus maju, gue harus gimana nih. Nah itu, cari lingkungan. Paling gampang ya kayak yang gue bilang, kerja full time itu cuma salah satu cara ya sebenarnya. Karena dengan full time itu memaksa kita ketemu orang yang baru, ketemu profesional baru, kita bakal belajar, kita bakal dapat network sama mereka. Kayak ikut event kayak gini pun privilege ya buat gue ya gitu, karena ya gue siapa gitu kan ya. Jadi sharing pengalaman aja sih. Dan ini udah hampir mau sampai ya, dan lumayan panas. Ini kalau dilihat gue keringetan banget, lihat nih. Nah, situ. Nanti kita jalan ke situ. Set. Mantap. Yang dibilang ini tuh emang Disneyland, lihat. Sampah satu pun nggak ada ya kan. Dan biasanya tuh setelah lu pulang dari sini, lu di Indo tuh akan menjadi orang si paling bersih gitu, karena masih kebawa vibe-nya. Tapi nggak lama, beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, udah tuh lu akan mungkin bermindset nggak apa-apa lah, gue berdiri di mana aja nggak apa-apa lah, gue buang sampah di mana aja gitu, atau gue agak nyempirin sampah gitu. Ya itu salah satu bukti kalau lingkungan sangat mempengaruhi diri kalian. Kayaknya orang Singapura pun kalau misalkan lama di Indo juga bakal buang sampah sembarangan sih. Atau mungkin enggak sih, gue bukan tipikal orang yang buang sampah sembarangan, tapi merasa tidak apa-apa kalau tidak sengaja buang sampah sembarangan. Karena di sini tuh ya, kalau gue ngantongin barang pun, gue kadang tuh suka lihat ke belakang, takutnya jatuh. Jatuh bukan takut karena hilang, karena itu sampah, nanti jadi sampah gitu maksudnya tuh, kalau misalkan sampai jatuh kan. Sampai kayak gitu loh mindsetnya. Jadi kan gila banget loh. Gila banget. Punya sepeda di Singapura itu adalah hal yang sangat-sangat baik ya. Gue lihat pesepeda itu tuh bisa bersepeda dengan nyaman lewat trotoar gitu ya, dan lu bisa nyimpan sepeda di mana aja, bukan berarti sembarangan, tapi tidak takut untuk hilang. Wow. Ya gue selalu iri sih orang-orang yang naik sepeda, karena cukup melelahkan ya kalau jalan ya. Dan itu pintu masuknya, semoga kita bisa masuk dengan aman, karena gue belum reservasi atau apapun, gambling aja langsung ke sini. Nah, kemarin malam kita di situ tuh, di Sika kecil itu tuh, gue zoom ya. Tahun ini belum pakai lensa. Nah, kemarin kita di sana, ya kan. Aduh, tangan itu mengganggu, udahlah. Nah, kemarin kita di sana jalan-jalan ke jembatan itu ya kan. Sekarang kita berada di sini. Lihat punya sepeda enak banget kan, sumpah ya. Gua ambil sepedanya. Itu Art Science Museumnya tuh, kayak mekar gitu ya. Tadi sebenarnya super bersyukur. Kenapa? Karena sekarang gue akan bersyukur lagi sih. Jadi ini tuh mall. Tadi gue jalan sepanjang itu lumayan panjang ya, kayak 100-200 meter dalam mall. Dan gue bodoh ya, gue keluar ya. Gue kira mallnya udahan, tapi di sini ternyata ada sambungannya lagi. Panas banget cuy. Karena kan ini dataran rendah ya, itu kan laut gitu. Jadi paling enak lewat mall gitu. Walaupun nggak berpolusi, tetap aja namanya panas ya. Oke, jadi harusnya ini pintu masuknya ya, di situ kayak ada semacam loket, mungkin kita bisa beli. Tadi habis beli tiket, harganya tuh sekitar $15. Tapi kalau misalkan kita bikin membernya gratis, cepet gitu ya. Jadi $10 gitu, $10, dan tadi dapat cashback sekitar $0,2 gitu ya, dan bisa kita pakai lagi. Oke lah. Tapi tadi itu ada kayak dia tuh terdiri dari 5 atau 4 segmen. Nah, tapi ada 2 segmennya gitu tuh ketutup gitu, close. Gua nggak tahu under maintenance atau apa, tapi ya semoga tetap memuaskan lah di dalam kayak gitu.
Ini lucu banget sih. Dia tuh bisa berinteraksi gitu. Tuh, ya kan? Ini, nah ini nih si kuning, nah ini si biru nih. Tuh. Tuh, nah itu jatuh tuh. Tuh, ya kan? Ini kayak ini mbak. Tuh bakal mati. Wow. Dia tuh kayak semacam proyektor sensor gitu, mungkin kurang kelihatan. Tapi tempat ini ya fun banget sih, buat at least anak-anak kecil ya. Tadi gua ngapain? Jadi ini tuh kita gambar-gambar gitu di sini. Gambar nanti semacam di scan gitu, dan dia bakal masuk ke sini. Tuh gambarannya. Sebenarnya AR kayak gini bisa ada sih di Play Store sih. Kita bisa download gambarnya, kita warna dan muncul. Cuman ini ya pengalaman yang menyenangkan ya. Jadi hasil kita tuh ada di sini gitu. Baik lagi kalau anak-anak pasti seneng banget sama yang kayak gini. Tahu nggak, tadi gua kira ini tuh bolong. Serem banget gak sih, lihat tuh. Tuh, kita jalannya cuma segini kan, gua tangan gua kayak gini-gini gitu loh. Ini ada tembok atau apa? Terus sebenarnya ini cermin kok. Gila. Oke, jadi tadi tuh gua sempat live kok bisa gitu ya. Tadi kan ke museum gitu ya. Terus live kok bisa. Pengennya tuh ke patung Mation. Tapi ternyata hujan. Hujannya lumayan mendadak sih. Sebenarnya udah agak mendung, tapi karena dari 2 hari kemarin itu nggak hujan, buat kita sekarang aman gitu kan. Tapi ternyata hujan gede. Ya udah, live-nya cuma di pinggir gitu ya, kita nggak sampai ke Malion, dan akhirnya sekarang gue ke satu mall gitu, nggak tahu di mana. Tapi ini di sini ada MRT di depan, jadi gue bisa langsung pulang ke MRT. Ini jangan lupa mengisi perut ya. Sekarang gue beli Subway. Gue nggak tahu, ini mungkin secara penampilan gue belum pernah nyobain Subway, karena kan sebenarnya di Indo udah ada. Secara harga sama kayak kemarin gue beli hotdog 100 ribu. Ini pun sekitar 100 ribuan, tapi kelihatan lebih worth it. Coba. Well, kalau bandingin sama yang kemarin jelas enakan ini. Enak ya, enak. Yang gue pesen roast beef gitu. Sausnya tuh pakai sweet honey, mustard, sama barbecue. Oke lah, enak. By the way, di sini tuh ada satu hotel yang agak unik. Kalian lihat, dia tuh seluruhnya di cover sama rumputan gitu. Kita coba lihat ke atas bentar ya. Lihat tuh. Dan di sini tuh ada semacam taman. Kalian tuh ngeliat kayak post apocalypse gitu. Kalau misalkan di sini. Nah ini kan tuh. Dan ya jadi spot yang menarik juga sih kalau buat foto-foto atau apa.